Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi Pardi Saputra, mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi, merupakan tenaga pendidik di SMP Pondok Pesantren Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Sehat ya semuanya. Coba periksa dulu di bawah laci, di bawah meja. Masih adakah sampah? Kalau ada sampah di itu ya, dibuang di luar ya. Baik, anak-anak sekalian, sudah bersih lokalnya? Sudah ya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada anak ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke. Selanjutnya kita tadarus sama-sama membaca Quran surah Al-Insyirah. Tanda patriotisme kita kepada bangsa dan negara. Mari sama-sama kita membacakan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Ustadz absen dulu ya. Absen yang disebutkan namanya nanti mengatakan hadir ya. Nah, ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada satu orang pun yang tidak hadir. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di layar. Anak-anakku sekalian, siapa yang tahu apa itu ilmu? Ya baik. Askia, apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Yang lain? Ya, silakan. Azam Ibnu Hajar, artinya si anak batu. Siapa yang bisa membacanya? Ya, silakan. Nabila. Ibnu Hajar, si anak batu. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mulanya Kita berikan aplaus kepada Nabila. Jadi setelah kita mendengarkan kisah daripada Imam Ibnu Hajar, seorang ulama yang tadinya tidak mengetahui apa-apa, namun setelah beliau melihat ada bongkahan batu yang dijatuhi oleh air, maka batu itu sendiri bisa berlubang. Artinya apa? Sekeras apapun kita, sebebal apapun kita, kalau terus-menerus diberikan ilmu pengetahuan, maka insya Allah hati atau pikiran kita akan menerimanya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita pretest ya. Pretest lihat ke depan, ada 5 soal. Kerjakan
dengan waktu 5 menit. Silakan. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk membahas tentang surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi ayat ini mengandung isi yaitu tentang ilmu pengetahuan. Jadi kita bentuk kelompok dulu ya, diatur mejanya ya, diatur mejanya. Silakan anak sekalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dibuat meja bundar. Silakan diatur. Baik. Sekarang perhatikan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bisa membacanya dari kelompok 1. Di tangan, ya bagus. Siapa namanya? Imro'atul Hafizah. Ya, Imro'atul Hafizah. Silakan dibaca Kak, yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ard fanqudhu la ta'khuduna illa bisultan. Baik, bagus. Sudah bagus suaranya ya, bagus suaranya mantap. Kita berikan aplaus. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita membahas tentang tajwidnya. Alif lam syamsiyah atau disebut juga dengan al-syamsiyah ya. Al-syamsiyah itu adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan alif lam atau al apabila terdapat alif lam itu diikuti oleh salah satu huruf hijaiyah yang 14, yaitu ta, sa, da, za, sin, sad, qaf, za, ya, nun. Jadi ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 itu, maka namanya alif lam syamsiyah. Kemudian yang kedua adalah al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti dengan salah satu dari huruf yang hijaiyah yang 14. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Jadi itulah huruf qamariyah. Nomor 1 tugasnya mencari di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 itu alif lam qamariyah. Catat apa saja dalam qamariyah ya, diskusikan. Kemudian kelompok 2 tugasnya mencari alif lam syamsiyah di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Alif lam syamsiyah. Kemudian kelompok 3 tugasnya adalah mencari alif lam qamariyah di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 itu. Jadi dicatat, didiskusikan ya, baru nanti satu orang
mempresentasikannya. Kemudian kelompok 4 itu adalah tugasnya mencari alif lam syamsiyah di dalam Quran surah Al-Mujadalah. Silakan dikerjakan. Siapa yang sudah siap menemukan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Silakan cuci tangan. Ya, Azam, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan soal yang telah diberikan oleh Ustaz. Soalnya adalah mencari huruf-huruf alif lam qamariyah di dalam surah Al-Mujadalah. Dan hasilnya kami menemukan dua hukum alif lam qamariyah di dalam ayat itu. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil majalisi. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Utul ilma. Dan itulah presentasi dari kami dari kelompok 3 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus. Kedua, siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompok 1, Nurul Askia. Ya, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang Ustaz berikan dengan soal mencari hukum al-qamariyah di dalam surah Ar-Rahman. Dan hasil yang kami temukan ada 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-jinni, wal-insi, dan wal-ardi. Dan sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan jadi anak-anakku sekalian, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti mufradat atau kosakata dari kalimat yang ada di dalam Quran surah Ar-Rahman dan Quran surah Al-Mujadalah itu. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita post-test dulu. Silakan dilihat di layar. Baik, silakan dikerjakan. Kepada anak-anakku sekalian agar lebih rajin membaca Al-Quran di asrama ya. Lebih rajin membaca Al-Quran di asrama. Setiap habis sholat itu membaca Al-Quran. Kemudian setelah sholat subuh membaca Al-Quran. Jadi tidak ada waktu yang disia-siakan kecuali membaca Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, saya tekankan kembali bahwa pentingnya ilmu pengetahuan itu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ya, sama-sama kita berdoa. Doa pulang sekolah. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua. Siap, berdoa mulai. Baik. Kita tutup dengan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.